Pemirsa, untuk memantau perkembangan aksi unjuk rasa di Amerika Serikat, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Iwan Freddy Susanto. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Freddy. Selamat malam, Bu Zila. Ya, Pak Freddy, bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat? Saat ini di Amerika Serikat memang masih pagi ya, di Washington DC sebagai contoh sekarang pukul 10 pagi, sementara di wilayah bagian timur, wilayah bagian barat itu masih pukul 7. Jadi praktis saat ini belum ada indikasi adanya aksi demonstrasi yang telah terjadi selama 5 hari berturut-turut. Baik, lalu bagaimana kabar WNI di sana, Pak, di tengah kerusuhan? Kita terus memantau dan memonitor keberadaan lebih dari 142.000 WNI yang ada di berbagai kota maupun negara bagian di Amerika Serikat. Hal ini penting sekali karena memang menjadi salah satu tugas maupun kewajiban kita di perwakilan diplomatik, baik di KBRI maupun di KJRI di Amerika Serikat. Seperti yang telah kita sampaikan, baik melalui media sosial, berupa himbauan kepada mereka untuk mematuhi berbagai instruksi maupun anjuran dan himbauan dari pemerintah setempat untuk memastikan bahwasanya siapapun termasuk warga negara Indonesia di Amerika Serikat untuk menjauhi tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi yang memang sangat riskan. Ini penting sekali. Dan kita secara khusus bersama seluruh KJRI, bahkan konjen-konjen pun dan seluruh staf turun tangan proaktif untuk mengontak warga negara Indonesia, terutama di tempat-tempat yang menjadi pusat demonstrasi, baik di wilayah pantai timur, barat, selatan, dan juga untuk di Midwest. Ini kita lakukan karena terbukti sangat efektif untuk mengetahui lebih lanjut keadaan mereka. Kalau saya boleh ambil salah satu contoh. Lalu hingga saat ini, apakah ada informasi mengenai apakah ada WNI yang terlibat kerusuhan begitu, Pak? Sampai saat ini belum ada satupun informasi yang kita terima mengenai WNI yang terlibat kerusuhan. Hal ini juga selaras dengan apa yang telah kita lakukan, Bu, untuk mewanti-wanti mereka agar menjauhi berbagai tempat demonstrasi. Dan jangan sekali-kali untuk ikut dalam kegiatan demonstrasi. Bukan hanya karena membahayakan keselamatan dan keamanan mereka, tapi memang ini bahkan dari aspek kesehatan pun juga sangat membahayakan. Mereka jangan pernah sekali-kali untuk ikut terlibat dalam setiap aksi demonstrasi. Baik, lalu sejauh ini apakah hanya pendataan dan pengawasan gitu Pak yang dilakukan oleh KBRI di sana terhadap WNI? Kan karena kita melihat 142.000 WNI yang ada di sana ya Pak ya? Betul, Bu. Jadi memang untuk memastikan mereka menjauhi tempat-tempat demonstrasi itu kita melakukan komunikasi dan koordinasi yang sangat erat dengan seluruh KJRI di Amerika Serikat. Bahkan para konjen dan seluruh staf KJRI beserta tentu kita di KBRI Washington DC bahu-membahu untuk memastikan melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Tentu salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan kontak melalui WhatsApp group yang lebih mudah kita sebar himbauan yang kita keluarkan. Feedback dari mereka cukup positif karena mereka merasa ada perhatian khusus sekaligus guidance atau petunjuk dari perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk selalu memberikan reminder, mengingatkan mereka agar menjauhi tempat-tempat demonstrasi. Baik, selain komunikasi yang telah dilakukan dengan para WNI, lalu langkah KBRI selanjutnya Pak, melihat keadaan hingga saat ini belum sepenuhnya kembali normal begitu? Sebenarnya kalau saya melihat di satu contoh kecil saja, Bu, di kota Washington DC, saya berulang kali mendapatkan pertanyaan bagaimana sebenarnya kondisi di ibu kota Amerika Serikat. Sebagian besar orang memiliki pandangan karena melihat berita-berita yang mereka lihat di media massa itu seolah-olah memang sangat mengerikan.
mengkhawatirkan. Tapi kalau kita melihat di lapangan, sebenarnya kecuali di tempat yang memang menjadi titik demonstrasi di sekitar Gedung Putih yang ketat oleh aparat keamanan, baik US Secret Service, kemudian Garda Nasional maupun kepolisian Washington DC, di luar itu semua itu relatif aman, Bu, dan terkendali karena praktis ditambah dengan masih adanya kebijakan stay at home order atau himbauan agar warga untuk tetap tinggal di rumah, itu menjadi satu hal yang membuat orang akan berpikir dua kali untuk keluar rumah. Jadi secara umum sebenarnya kota-kota di Amerika Serikat, kecuali tempat yang menjadi aksi demonstrasi, itu relatif aman dan terkendali. Tapi satu hal memang kalau dibanding dengan kota-kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles atau New York atau LA, di mana sebagai kota besar tentu wilayah yang menjadi tempat demonstrasi kan juga lebih luas, yang membuat risikonya juga semakin lebar. Kalau di kota-kota lain termasuk Washington DC dan sekitarnya itu masih dalam relatif mudah untuk kita pantau. Baik, terima kasih Pak Iwan Freddy Susanto, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat atas informasinya.